good morning, selamat pagi Indonesia. Pagi hari ini kita sedikit bersedih ya. Kenapa? Sahabat kita Karen. Kenapa lagi gue? Ya Allah. Nah, apa-apa gue. Karen, Iya Apa sih? kakak. semoga kamu selalu dilindungi Allah. Enggak, kemarin kakaknya habis jatuh. Enggak. Siapapun Ya, tapi- yang mencolek Karen, kami akan menyelesaikan. Mencolek. Karena Bisa dia mencolek ini kali. sangat berarti buat kita. Iya, karena lu tuh walaupun gini-gini Karen. Gini gitu gue nya. Enggak, dia sangat berarti. Iyalah, semuanya buat berarti. kita. Yuk, lanjut, Karena yuk. nggak akan mungkin ada yang muda kalau nggak ada yang tua. Bagus tuh, lucu tuh ya. Kamu bagus. Ya. Aku akan pakai kata-katamu nanti. Jangan lupa ya, untuk gitu selalu ya. bersyukuri. Bentuk rezeki Nggak itu ada kan yang bukan tua cuma kalau- uang, bukan cuma kesehatan, tapi teman-teman juga rezeki. Ya, Keren ya. betul. Supaya kita selalu bisa mendoakan satu sama lain. Kita ya. punya bintang tamu. Ya masa enggak ada. Kira kita banyak cerita. Pokoknya nih. buat Karen ini semoga cepet gak sembuh ya Karen. Sembuh dong ya. Sahabat Ambiar berbicara mendoakan. Kali ini kita mau dengar cerita bintang tamu kita yang pertama. Mendoakan keluarganya yang berpulang. Ini pastinya nggak mudah ya ketika kehilangan dua orang begitu dekat dan juga menjadi sumber inspirasi bagi dirinya ya. Dia kehilangan adiknya beberapa waktu yang lalu 2004, kemudian 2023 kehilangan ibundanya tercinta. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Cahya Kamila. Ya. Halo. Apa kabar Teteh? Halo kakak. Cahya Kamila, apa kabar, sehat ya? Sehat, Terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi Ambiar. Teteh ini mamah banget ya. Mamah banget ya. Lek banget mamah deh. Iya. Kalau bapak aku soalnya kumisan. Iya. Nggak mungkin. Tapi cantik deh pagi ini. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. Terima kasih loh kakak udah menyempatkan waktunya Ini datang. kayaknya celana aku deh, Teh. Oh iya benar juga ya. Ini kan gak kerasa ya 2 tahun tanpa almarhumah Mama. Mama Nani Wijaya. 2 tahun ini tuh gimana kerasanya? 2 tahunnya kayak masih baru kemarin ya. Baru Iya kemarin. pasti ya kayak masih. Cepet Banget ya waktu. Iya cepet. Iya mungkin orang kayak ngerasa udah lama, tapi aku kayak masih baru aja. Gitu. Iya banget. Masih baru aja. Kayak kemarin juga kan nginget lagi gitu pas hari ulang tahunnya kan. Gak usah mama aku, adik aku aja yang udah 20 berapa tahun? 21 tahun. 21 tahun. Iya. Itu kayak masih ada aja. Kadang masih suka pengen ngomong sama dia gitu loh. Gitu. Pasti. Kita mau kasih lihat ya Sobat Ambiar. Ini dia Cahya Kamila, kenang kebersamaan dengan mama dan juga adik tercinta. Cahya Kamila, kita tuh ngeliat postingannya beberapa waktu yang lalu ya. Posting bersama ada foto almarhumah ya. Iya. Saat itu yang terbesit dalam pikiran seorang Cahya Kamila sebelum memposting itu tuh apa sih sampai aduh aku pengen posting ini deh. Iya, karena kan setiap ulang tahunnya kan tanggal 10 November kan. Oh. Dan itu bersama dengan adik aku almarhum. Barengan. Barengan. Apalagi zaman dulu kan dia nggak sesar lah ya, jadi normal ya udah barengan gitu. Jadi ulang tahunnya sama adik aku tanggal 10 November. Jadi mama Nani Wijaya sama adik Sukmayu lahirnya barengan. Di tanggal yang sama maksudnya. Tanggal sama 10 November. Iya. Oh, tanggal lahirnya? Iya. Oh, wow. Nah waktu itu jadi kadang-kadang ini ada apa sih? Ya, Maaf aku bawa handphone. Nice, Ada job, oke, ada nggak job. Oke kok gak apa-apa angkat aja. Bukan kontrak. Video call ya. Terus udah gitu sebenarnya waktu itu mereka masih ada kan kita seneng ya merayakan bersama ya. Tapi di saat satu orang udah nggak ada kan almarhumah adik aku dulu nggak ada. Jadi Ngerayainnya sedih. iya, jadi pas setiap ngerayainnya tuh kita bahagia tapi kayak sedih. Jadi udah setelah menahun merayakan ulang tahun ibu aku tanggal 10 November itu kita sedih gitu. Apalagi sekarang udah nggak ada jadi ya udah. Masih ingat nggak kalimat yang keluar dari almarhumah Nani Wijaya mama? Emang ini mama atau ibu sih? Ibu yang keluar dari almarhumah dari mulut almarhumah ibu setiap beliau ulang tahun tanpa adanya Sukma Ayu. Nggak dia ngomong tapi kayak yang gitu aja yang diam aja terus ya udah kita selamat ulang tahun apa gitu dia diam aja nggak ada yang seneng nggak ada yang selamat ulang tahun kita kalau kita sih menghibur ya kalau ibu yang diam aja. Ingat ya kak. Iya pasti karena kan setiap tahun sama terus udah setiap dari nggak adanya adik aku sampai ulang tahun ibu aku terakhir juga nggak sesuatu yang membahagiakan gitu. Kemudian 2 tahun berlalu Iya, di ya. setiap tanggal 10 Novembernya nggak ada mereka. Heeh. 2 tahun ini di setiap tanggal 10 ngapain Cahya Kamila? Ke makam. Selalu. Setiap tanggal 10 ya? Iya. Setiap Iya. tanggal 10, setiap ke ulang tahun adik aku aja dulu pas ada
kita memang selalu ke makam kan. Jadi setiap ulang tahun adik aku atau bapak aku atau yang meninggal pasti kita ke makam gitu. Kita mau kasih lihat ya, ini Cahaya Kamila ziarah ke makam. Oh iya ada ya kemarin. Itu sama siapa aja teh? Itu sama anak aku sama kakak aku. Itu juga pokoknya kita kan kalau di sana kan pasti macet tuh. Jadi kakak aku selesai kegiatan apa udah Ketemu mau di sore sana. berbarengan ke rumah aku. Jadi karena kan Sentul ya, kita kan di Jakarta jadi ke arah sana kan kalau Macet susah kan. Iya. Terus adik aku satu lagi di Bogor. Jadi dari Sentul ke Bogor. Itu Berapa juga, bersaudara sih teh semuanya? aku 6 tinggal 4. Oh, 6. Yang jadi yang satu lagi juga udah meninggal. Setahunnya sama ibu aku dimakaminnya. Adik sama ibu aku satu lahan pemakaman, adik aku yang satu lagi sama bapak aku satu lahan pemakaman. Jadi kita kalau ziarah dari sini ke sini, nanti dari ke Bogor dari sini ke sini gitu. Mengalami begitu banyak kehilangan ya. Iya. Kak Cahaya Kamila. Kita lihat ya. Cantik banget Sukma Ayu dan juga Nani Wijaya. Sukma Ayu ini adik yang seperti apa? Kalau masih ingat dalam pikiran yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Iya. Adik yang seperti apa? Adik yang sebenarnya dia kan kalau di TV itu kan kayak tomboy, Iya. ya kan tomboy itu ceria. Aslinya diem, malah lebih kecentilan aku di rumah gitu loh, lebih tomboyan aku. Kalau dia tuh yang diam baca buku gitu, agak-agak jutek gitu-gitu, baca gitu. buku gitu, iya gitu lebih. Tapi kalau di luar udah gitu. Ya mungkin memang kita memang udah darah seni kali ya. Jadi kalau kita untuk acting harus berubah seperti yang kita profesional. profesional. Jadi kalau di itu dia sangat terkenalnya dengan ketomboyan dia, dengan keceriaan dia gitu loh. Umur berapa Kak pada waktu meninggal? Pada meninggal umur 24 tahun. 24 tahun. Pas lagi saat itu tuh sempat koma 24 tahun. 3 bulan ya kurang. Oh 5 bulan. 5 bulan ya, 5 maaf ya, 5 bulan. Pernah menyampaikan sesuatu nggak di masa komanya almarhum? Selalu banget. Ih kayak aku. Jadi aku kayak bau rumah sakit aja kayak masih inget ya Kak? Iya, kayak betul. masih gimana gitu. Pasti. Iya, jadi setiap hari aku kupingin aja ya selalu baca-baca atau Al-Quran lah atau aku Allah asal semua deh apa-apa tuh sama bisik-bisikin aja apa-apa. Ya nanti ini ya gini-gini rambutnya udah tebel kan dia seperti botakin kan. Iya, Sempat tumbuh rambut Kak? Numbuh malah lebih tebal gitu. Iya betul. Dulu waktu dia mau syuting itu kan aku kan selalu suka nganterin dia waktu awal casting gitu-gitu Iya, kan. iya. Aku casting terus waktu pas mau dibotakin dia bilang aku yang nganterin tuh teh ini mau jadi peran utama tapi harus dibotakin bilang kayak gitu. Terus aku bengong. Udah nggak apa-apa botakin aja nanti kali aja rambutnya jadi tebal gitu kan. Oh ya udah main dia alhamdulillah kan meledak ke filmnya. Meledak banget. Iya kan? Iya sangat. Terus pas lagi itunya masa kejayaannya harus berpulang gitu. Udah setiap hari rambutnya udah tebal loh kayak gitu. Ih sedih deh. Jadi pas masuk ke rumah sakit itu udah bener-bener langsung nggak ada sama sekali ya Kak? Enggak sebenarnya bukan yang nggak ada. Jadi Jadi koma terus gitu? waktu masuk rumah sakit nggak koma. Habis dioperasi dibius katanya di rumah sakit sempat bangun tapi katanya yang lain pihak habis dibius langsung nggak ada, langsung koma. Kak Cahaya Kamila, dua sosok yang ulang tahunnya bersamaan yang selalu dirayakan bersama-sama di setiap tanggal 10 November. Apa yang ingin disampaikan untuk kedua orang yang dicintai oleh seorang Cahaya Kamila ini? Mau bilang apa? Untuk ibu aku, adik aku, sang bintang kita, keluarga, sang bintang kita semua. Iya. Bersinarlah di langit, bersinarlah di surga. Setelah kalian menyinari dunia ini, Ya betul. bersinarlah di sana terus. Sampai kita nanti bertemu di sana, di surganya. Surganya Allah ya? Allah. Kangen pasti ya? Pasti. Aku setiap ke makam aja ngerasa masih kayak dia tiduran di ruang ICU itu. Di tempat tidur ICU. Nah gini aja gini kan panggilnya gini gitu. Ya. Kak Cahaya, kita punya sesuatu untuk Cahaya Kamila. Ya. Kalau bisa ngulang waktu bertiga pengennya ngapain sih? Ya pengennya
bercerita bareng, bercerita masalah tentang syuting bareng. Dulu kan sendiri-sendiri kan, jadi kita syuting sendiri, ibu syuting sendiri, ini syuting sendiri. Jadi belum kayak sempat bercerita tentang kegiatan lokasi syuting apa-apa enggak. Pengen bareng gitu satu judul gitu ya Teh? Pengen bang, kalau aku sama ibu sering dulu, waktu zaman aku muda, Cila sekarang lebih muda kan. Kalau Sukma belum pernah ya? Sukma belum pernah. Pokoknya cuma pengen duduk bareng bercerita ya. Iya. Kak Kamila, Cahaya Kamila, ini juga mungkin akan mengingatkan Kak Cahaya Kamila ada barang yang punya begitu banyak cerita dalam Ambyar Blind Box. Kita berpindah tempat. Silakan. Oh sini, oh ini ini apa? Kakak boleh. Ada 3 box di Kakak sini, mau buka boleh yang pilih mana dulu, dibuka, lalu diambil barang. Aku seneng kanan. Oke, kanan. Ini baju adik aku loh. Oh iya. Oh gitu Kak. Ini siapa yang ngambil? Aku. Oh, aku terkejut. Aku pernah. Ini baju. Masih ingat Kak Cahaya? Ini Ya Allah, bukan masih ingat lagi. Gak akan Ini- lupa ya Teh? Nggak akan lupa. Ini baju adik almarhumah adik aku. Aku suka sekali dengan baju ini. Jadi ketika waktu adik aku nggak ada kan, banyak tuh masih mungkin makeup boxnya masih ada kali. Berikut makeupnya zaman dia itu segala macam brand-brand segala macam. Masih ada semua ya? Masih ada, Di cuman di rumah ibu aku terus segala macam. Nah aku suka dia pakai baju ini dan aku suka baju ini karena aku suka pink dan bunga-bunga. Jadi aku ambil, di rumah dan aku. Jadi aku suka pakai juga ini kalau acara apa gitu masih suka pakai juga. Ini baju adik aku udah berapa tahun lalu ini mungkin dia beli udah mungkin 22 tahun lalu atau 23 tahun lalu. Untuk mengobati kerinduannya disimpan dan dipakai ya. Iya, ini masih sekali terjaga. Kita Iya mau kan? kasih kesempatan pilih blind Pilih box lagi yang Kak, berikutnya. yang mana? Urutan aja deh. Ya Allah. Apa itu? Ini baju ibu aku. Ini siapa yang ngambil? Karen Masya tadi pagi. Allah. Kalau itu Karen tadi pagi. Aku Daster gitu atau ini gimana? bukan daster sayang. Ini gamis ya? Ini gamis. Ya. Ini gamis. Cuman ibu aku kan dulu agak gemuk-gemuk gitu kan. Iya. Ini Apa spesialnya ini dari spesialnya karena aku seneng ini motif apa nih paisley apa sih? Jawa? Iya. Paisley apa sih? Cakep ya, kayak batik ya, Gitu. Kak. Iya, pokoknya aku suka terus ibu aku itu Dan daster gini tuh suka dipakai di yang baju-baju di dulu ya. Oh iya. Iya dulu kan sering pakai daster hari-hari ya. Baju-baju ya. Alerham. Aku suka aja pakai ini, tapi ini aku buat kayak acara pengajian yang santai-santai Iya. gitu tuh. Aku seneng banget motif ini. Masih nih. disimpan bajunya dibawa pulang. Masih disimpan di bawah aku. Oke. Masya Allah. Satu lagi, Kak, satu terakhir. lagi. Kasih ini ya. Apa nih isinya? Ini siapa yang ke kamar gue ngambil cincin gue? Apa sih kasih lihat dong ke kamera Kak Cahaya? Oh, cincin. Nah ini Kak Dewi, cuman cara halus masuknya. Gak Aku kan kelihatan. biasa, aku kan bisa masuk ke Ini halaman. cincin siapa? Makhluk halus dong. Ini cincin aku waktu pertama kali aku beli cincin. Jadi waktu aku dulu pas mulai syuting gitu kan aku beli barangnya kan kayak mobil gitu kan, udah punya rumah mobil. Terus kan aku dulu agak tomboy ya. Terus ibu aku bilang kamu tuh kayak perempuan dong beli perhiasan kayak gitu. Itu pertama kali beli ya. Ya aku beli dan dipilih sama ibu aku. Secara modelnya kayak ibu-ibu kan zaman dulu. Sekarang dulu gue masih yang sekarang sih Bagus. pas sama aku. Zaman dulu kan aku kayak masih umur 20-an Gak mau berapa ya kayak pakai gitu. kayak Zaman ibu-ibu dulu bagus banget. lah itu ya Kak di zamannya. Iya, jadi pertama kali aku ini beli. Sekarang juga bagus. Iya kan sekarang sih cocok. Sekarang udah Cocok, mama kan. Lihat dong cincinnya. Penasaran? Mana sih cincin kawinnya nggak pernah dipakai ya? Oh ya katanya? Allah. Hus. Kak Cahaya Kamila soalnya ada yang bilang penasaran banget kenapa sih Cahaya Kamila itu nggak pernah posting Posting suaminya, suaminya di media sosial. Coba kita lihat yang satu ini ya. Iya. Mana? Penyanyi Kenapa sih? Pertanyaan jadi kita, kenapa scroll kakak nggak posting dapat. foto suami? Ya nggak kepengen aja orang tahu. Gimana suamiku? Kenapa kamu nggak mau diposting? Nggak kepengen? Iya, Nggak karena kepengen atau memang suaminya nggak ngebolehin? emang pengen aja aku sama anak aku aja. Biar orang bertanya-tanya, akhirnya bertanya kan? Akhirnya kalian bertanya, itu tujuan aku biar orang bertanya. Tapi suami nanya nggak sih kok aku tuh nggak Nggak pernah juga. Suami punya sosial media nggak Kak? Punya kayaknya. punya. Oh, punya kayaknya. Punya. Oh ini, kakak harmonis kan Kak? baik-baik aja kan? Baik-baik kan? Itu kan biar orang bertanya.
Kenapa? Alasannya tuh karena memang ya udah, gue nggak pengen orang lain tahu. Ada tuh orang begini, Iya. gue tuh nggak mau posting pasangan gue takutnya ntar ada Ribut cewek-cewek orang di luar pribadi. sana gitu. Tapi mungkin ada juga kan yang mungkin tidak diposting secara jelas tapi kayak selewatan atau dia yang di belakang. Ya. atau Ini soalnya menurut tim kami selewatan pun aja tangannya nggak tuh ada, bahkan tangannya nggak pernah aja nggak kelihatan ada, sama kaki sekali pun loh. tak ada. Atau mungkin memang Jejaknya aja suami nggak ada. Teteh kasat mata maksudnya gitu. Setan dong. Etan itu. Kenapa apa, Teh, mungkin? apa mohon maaf, apa kakak statusnya sama kayak aku? Biarlah orang bertanya-tanya. Tuh kan kakak. Oh. Berarti apa? Kesimpulannya apa? Berarti kasat mata ya, tapi bukan setan. Ada. Suami nggak boleh. Tapi ada atau nggak ada kak? Pertanyaannya. Antara ada dan tiada. Ada atau tidak Mau ada? tahu apa mau tahu banget? Ide, Banget. enggak. Mungkin pertanyaannya baik atau baik-baik. Sehat-sehat. Sehat. Enggak dong, antara ada dan tiada. Ada enggak? Oke, ada atau tiada? Suami atau Suami atau pacar nih? Pacar ya kak? Oke. Nikah tahun berapa masih ingat? Allah Akbar, ingat lah, ingat 2004. 2004. Oh. Udah Ya. Gue sampai nervous sih megang-megang bantal. terakhir anniversary di mana? Anniversary. Wedding Puncak, anniversary. di puncak. Terakhir. Di mana ya? Di restoran dong. Itu tahu Kopi. anniversary yang keberapa terakhir itu? Boleh nggak aku pakai baju dulu nih? Anniversary yang keberapa waktu itu? Yang terakhir dirayain. Berapa ya? Berapa ya, Bia? Nggak tahu aku suami kakak yang mana? Yang mana sih kak? Tapi oke nggak apa-apa, banyak orang juga memang pengen privacy rumah tangganya. Nggak pengen orang lain Iya. tahu. Kita nggak tahu, siapa tahu suaminya kakak tuh salah satu dari pemusik perlan. Bener. Iya, Apa yang main organ, apa yang main melodi. Mungkin Kak Cahaya Kamila tuh kayak Karen Delano, dia juga punya cewek nggak pernah dia posting. Oh itu Iya. kan, ya kan? Karena memang aku tuh Banyak orang yang nggak tahu Karen tuh sudah menikah, tapi kita semua menyebut ngomong gitu. Ya keceplosan ya, keceplosan ya. Keceplosan. Maaf. Dewi juga sama, dia nggak pernah diposting juga. Siapa? Benar. Dia. Kenapa kak? Pernah aku posting. Oh kalau Kak Dewi mah pernah sama. Pernah. Yang sekarang pernah. Yang kok. sekarang Kalian mungkin aja nggak memang tahu. Rahasia banget kalau yang sekarang. Postingnya Saya pas yang jam- sekarang rahasia negara teh. Postingnya cuma sedetik langsung dihapus. Oh gitu ya story. Tapi baik-baik aja ya rumah tangga. Baik. Insya Allah. Oh berarti enggak. Insya Allah dong. Oh insya Allah. Coba Kak Cahaya Kamila, kita penasaran. Ini sempat dapat surprise dari seseorang. Apakah ini sang suami Yes. atau siapa ini? Oh. Allah. Itu bunga itu Kayaknya dari lagi siapa, Kak? lagi jatuh cinta banget. Siapa? Kirain mana? Perasaan aku nggak ada foto laki di situ. Itu ya buat yang lagi jatuh cinta, buat siapa aja lagi pada jatuh cinta gitu. Kan aku kan suka bikin-bikin. Oh jadi kakak lagi jatuh cinta lagi? Harus jatuh cinta setiap hari pokoknya. Dengan orang yang sama kan? Dengan orang yang sama insya Allah. Kak ini mencurigakan ya. Kak Cahaya Kamila tuh Kayak kalau... kita harus ke rumahnya deh. Oh iya Tapi benar nggak apa-apa, boleh. maksudnya kalau ngomongin soal hubungan, kita menghargai orang yang memang pengen punya privacy Dijaga dalam sebuah privacy, hubungan. ya. Tapi konsep rumah tangga atau hubungan Kak Cahaya Kamila dengan pasangan itu tuh seperti apa? Konsepnya ya bebas-bebasin aja lah. Maksudnya? Maksudnya ya terserah, asal ya udah bebas Kok aja. terserah happy-happy sih? aja. Kayak gak peduli lagi pakai terserah. Bukan, maksudnya nggak terlalu yang ngekang harus gimana. Oh. Berarti bebas dalam artian apa nih? Kalau ada cewek lagi boleh. Ya kalau nggak mungkin lah ya kalau suami. Apa atau yang nggak istri. mungkin laki-laki teh? Oh iya gitu ya. Tapi emang dibolehin sama istrinya. Kalau aku sebagai istri mah, kalau aku yang jadi istri gitu ya, aku mah boleh-boleh aja. Kalau atur deh suka-suka hati lu gitu. Enggak, gue kenapa feeling gue janda, sumpah. Cari temen ya. Iya cari temen kak, emang nggak punya temen ini sekarang nih. Nah, jawabannya soalnya kalau yang tadi jawabannya jelas, kalau yang ini segmen yang ini nggak jelas jawabannya. Jelas Coba. emang. Itu tujuan aku emang. Tujuan gue sampai kemanapun orang bertanya udah gitu. Tanya-tanya aja tuh. Tapi sekarang sendiri atau ada, udah gitu aja deh nanya. Dan ku pelajari engkaulah jiwaku. Oh ya janda guys. Ya benar. Coba Kak Cahaya Kamila mau Oke. bilang apa sama seseorang yang sedang dekat mungkin dengan seorang Cahaya Ya, Kamila? kaulah jiwaku tadi Ya lanjutin Allah. deh. Untuk yang dekat ya udah saling sayang menyayangi aku. Kita saling sayang menyayangi gitu aja. Cila. Udah ada komitmen dengan yang dekat ini? Siapa sih? Siapa sih? Gak ada kok. Ya pasti kalau berhubungan pasti harus ada komitmen. Harus, sampai betul. kapanpun. Sampai kapan? Tapi siapa? Ya ada. Suami.
Nggak ada. Suami belum tentu. Nggak suami, itu ada mas suami nggak ada. Pertanyaan kita udah berapa lama sendiri teh? Allahu Akbar ya Allah. Gue gak pernah bilang sendiri loh. Gak pernah bilang sendiri. Tapi matanya tuh ngomong ke kita begitu. Iya. Matanya penuh Kita udah dengan 5 tahun lah di sini ngadepin Oh iya. tamu. Kita sebelum jadi host itu sudah bisa membaca karakter orang. Iya. Matanya itu sudah jadi kayak dukun sekarang. Iya. matanya penuh kesendirian gitu ya. Matanya penuh Matanya tuh kayak mata kesendirian. gini loh, kayak mata yang udah deh nggak apa-apa sendiri juga happy gitu. Iya kak, sendiri aja happy. Kalau sendiri happy lah kenapa harus ada suami? Gitu ya. Ya ada suami pusing kan kepalain kan kakak kan. Happy ya, apalagi kalau ada anak. Yang penting ada anak deh. Yang penting ada anak sih. Oh tuh yang Doang, penting anak kan. Akhirnya jawabannya itu aja udah. Iya, yang penting ada penting anak. Udah, jangan paham. Mas lihat saya Kamila kasih kejutan ulang tahun buat anak. Berapa ulang tahunnya kak? Teh anak berapa sih teh? Aku satu, alhamdulillah. Kan aku dulu dapetnya lama. Jadi 6 tahun baru dapat anak. Jadi sekarang masih umur 16 tahun ini. Oh gitu. Tadi birthday yang ke 16 itu? Tadi birthday ke-16. ke-15 deh. 15 ya, yang tahun lalu 15. berarti. Tahun ini. Tahun ini. 15 berarti. Namanya Keanu. Keanu. Apa harapan untuk Keanu di saat lagi ulang tahun? Pastinya tambah soleh, tambah pinter, tambah ganteng, tambah nanti bisa membanggakan kedua orang tuanya menjadi orang yang sukses. Apapun itu pekerjaannya asal halal dan sukses gitu. Masih sering ketemu papanya nggak? Allahu Akbar lagi, balik lagi. Tuh produsernya yang nyuruh pakai topi no produsernya. Ya kan maksudnya kali aja papanya sibuk. Iya, kerja di luar negeri. Kan bukan hanya itu kan banyak sekarang laki-laki kalau udah bercerai tuh biasanya lupa sama anaknya. Iya, aku enggak. Atau maksudnya perginya pagi, pulangnya malam banget, kan jadi jarang ketemu. Kalau pergi pagi pulang pagi kan armada tuh. Soalnya pas Apalagi hari kan- ulang tahun gitu papanya nggak terlihat ya. Apalagi zaman sekarang kan zamannya co-parenting ya. Iya. Kan. Orang tua boleh berpisah tapi kan anak Kak Cahya, Atau teteh mungkin memang lagi ngerangsek hatinya jadi udahlah nggak usah. Kok lu gak pernah berpikir sih yang videoin suaminya atau bapaknya kan gak pernah berpikir gitu sih. Karena Karena ada kita- asisten. Iya, asisten supaya banyak. Tuh, itu aja nih. tuh asistennya tuh videoin tuh. Ini asisten. Apa jajan ini suaminya ya? Ah ini bukan ya? Kan. Suaminya? Bukan ya? Baru aku mau ngomong tadi. Kak Cahya Kamila, kalau misalnya Keanu pengen kuliah di luar negeri, ntar gimana? Ya, emang aku insya Allah dia mau kuliah di luar negeri, insya Allah. Kalau gue gak kesepian, tapi kalau ngerasa kesepian gak jadi. Kesepian kan ada bapaknya, kenapa Oh iya bener kesepian? juga ya, balik lagi ada bapak. Tapi ya Kak Cahya kakak ini dia dulu kan penyanyi cilik ya yang lagu Anak Gembala itu dia hits banget. Tasya Kamila, Bukan. Tasya. Ini Marahin. Cahya. ya Allah pada emosi. Adi astagfirullah. Oke, mau bilang apa buat anak tercinta Iya. The One and Only yang sedang berulang tahun? fotonya berdua terus sama anak ya. Iya, selamat ulang tahun, kesayangan Mama. Semoga tetap jadi kebanggaan Mama sampai tua nanti gitu. Kak Cahya Kamila, semoga sehat selalu ya. Amin. Yang penting bahagia. Iya Iya dong. dong. Dengan siapapun. Iya, dengan siapapun. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Hangat. Pagi-pagi ampiar geger. Dalam perjumpaan pasti ada perpisahan. Belum. Ini udah mau selesai kan? Ini baru dua. Ini segmen berapa sih? Tadi bilangnya 4, gak beda-beda nih ngomongin nih yang ini. Anget dia emang. Iya, aku tuh Kayaknya harus ronsen dulu deh. Kak, habis lu yang harus nonton. Harus ronsen kan habis jatuh kak. Ini kita harus ronsen bareng-bareng nih berempat ya. Ah, enggak ah. Sobat Ambiar, jaga kesehatan ya. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan, ini kan investasi masa depan ya. Kata siapa? Kata saya baru saya nggak denger ya. Oh ya, Ma. Perawatan
Perawatan. Perawatan lo ya. Tidak merubah bentuk, tapi perawatan tuh penting dan wajib. Ini ada cerita dari bintang tamu kita ya. Dia perawatannya itu nggak sendirian, ngajakin mamanya. Dan dia salah satu fotografer ternama. Bener. Iya. Semua artis dunia bahkan foto sama dia. Bener dunia nggak. Ini mah perawatannya bayar nggak kayak itu tukang kendang sama tukang drum. Kemarin mereka operasi. Operasi apa? Operasinya lagi ada promo buy one get one. Oh, yang macet kalau hari raya itu? Itu bukan dong. Operasi zebra. Oh ya, kita akan cari tahu ya operasi apa sama mamanya dan di mana. Di pagi-pagi biar ini dia Rio Motret dan Mama Lim. Halo Rio. Halo Mama. Pagi, welcome. How are you? Mama, apa kabar, sehat? Coba, boleh kasih lihat fotonya. Wah, coba. Ini, Aduh, wajahnya before and after Rio Motret dan juga Mama Lim. Happy dengan hasilnya? Happy ya? Oh, Rio di foto itu nggak terlalu opa, sekarang opa banget loh ini. Nah, karena kan ini masih Apa bengkak. Korea? Kayaknya ini ya ice ya di gitu ya. Ini, jadi facelift tapi cuma di bagian sini. Nanti boleh ceritain sama kita dan Boleh. apa alasannya kenapa harus berdua operasi plastik ya. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat Rio Motret dan juga Mama Lim melakukan operasi plastik bareng-bareng di Korea Selatan. Korea. Iya, setelah operasi masuk minggu atau bulan ke berapa? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Masih Ya? bengkak itu. Masih bengkak ya. Di Korea Selatan apa alasannya kenapa harus bareng-bareng Mama dan anak? Sebenarnya yang mau di facelift nyokap kami. Biar fresh saja. Biar fresh. Terus udah gitu pas lagi konsul, aku iseng nanya. Kalau aku diapain ya dok? Ternyata dia bilang, muka lu muka lelah, dia bilang gitu. Muka lelah. Muka lelah. Iya. Karena kan aku mungkin Kita. ya muka kita. Muka lelah. Muka lelah. Jadi Ya. kan mungkin banyak kerja begadang gitu kan. Terus kantong mata hitam. Dia bilang, udah sekalian aja biar nemenin mamanya. Ya udahlah. Gitu. Oh, Kita jadi muka lelah, ini muka capek hati. Sabar ya. Balik lagi ke gue sekarang ke ini operasi. Jadi sebelum terbang ke Korea tuh nggak ada niatan sama sekali mau operasi kalau Rio ya. Iya. Cuma mau nemenin Mami aja. Pas di sana kenapa nggak barengan? Iya. Oke, kita dari Mami dulu ya. Mami operasinya apa aja? Facelift. Facelift. Full facelift. Oke. Kalau Rio? Kalau aku facelift tapi cuma bagian sini. Jadi Middle ya? Ya, Apa middle. namanya Kak? Mini facelift ya. Kayak aku, kayak ponytail, kayak gue. Oh, kamu dioperasi itu? Ya, aku ponytail ya. Kok nggak kelihatan hasilnya ya? Nggak kelihatan. Dia lagi sakit loh. Oh iya, lagi. Jangan lo benjo lagi benjo. Kita bareng nih, kita bareng. Ini kita kasih lihat ya before afternya Mami dan Oh, juga Mama ya Allah. Wah. Buat Mami prosedurnya berapa lama kemarin untuk Mami full facelift? Enggak, kalau facelift. Operasi. Cuma 2 jam. Tindakannya 2 jam. Oke. Tapi kalau Mama mah Kalau Mama memang kelihatan banget. kelihatan banget ya karena Kayak full face. kakak ade, aku pikir tadi kakak ade loh. Oh, Rio sih oke. Ada ya. cepet. Maksudnya Oke, kalau Rio Motret berapa lama kemarin prosedurnya? Aku lebih lama dari mama. Jadi aku itu 7 jam. Why? Kok lebih lama? Karena pertama darahnya mungkin encer. Pertama. Karena nggak ada persiapan ya. Ya. Vitamin tetap diminum Ya, sebelumnya. jadi darahnya encer. Oke. Yang kedua, Kan, aku 3 hari banyak yang dibenahin udah ada. dan ototnya itu mungkin lebih tebal ya. Menang di bawah mata. Oh, oke 7 jam. Terus Terus 3 sekarang dengan kurang lebih berapa minggu tadi? 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Iya. Itu kan berarti nanti akan masih lebih ngebentuk lagi Ya, ya? nanti Ya. 1 tahun baru Ini masih kelihatan. bengkak kok, ini menurut kok. Kalau sekarang sih posisinya masih bengkak. Bengkak. Masih Katanya kelihatan kayak nih ya di Iya, sini ya. sini lebam banget. Jadi biasanya Lama 3 juga sampai 6 ya. bulan ya. 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 6 bulan lah baru 6 kelihatan. bulan. Aduh susah gue nanti kalau nyanyi gimana. Mami pas bercermin tuh sekarang Mami kalau ngeliat wajah Mami tuh Mami ngeliatnya gimana? cantik banget ya, Mam. Happy ya? Pasti senang. Pengen ngaca terus gitu ya. Berapa sih biayanya? Oh, Gue jadi kepengen. Aja jadi mau facelift. Pertanyaannya, Mama kan umur 65 tahun. Itu, Wih, 65. Udah mau 6 bulan ini. udah mau 66. 66. Oke. Itu gimana, Mbak? Ngecek ya. darah segala macamnya kan kalau orang tua itu riskan. Use-nya Pasti harus ada cek darah dulu dan semuanya kebetulan sehat. Sehat walafiat jadi bisa melakukan prosedur itu. Yang setelah Mama rasain setelah operasi gimana?
setelah obat biusnya itu biasa aja atau Biasa gimana? aja, nggak ada rasa sakit. Nggak, soalnya buat mami aku juga gitu. Mau mami mau operasi juga. Iya, mau aku kasih hadiah itu mami. Mau nggak mami Mau. Oh iya? Ya, tapi kan mamiku umur 70 tahun. Bisa. Kemarin ada yang Dewi nggak mau kasih hadiah aku. Tapi kan harus dicek juga Kak. Tadi kan mami dicek Bisa, Kak, semuanya. bisa, Kak. Iya, memang darahnya harus dicek dulu kan ya, mau umur berapapun itu ya. Apa hipertensi ada bawaan nggak apa Iya, semuanya pasti kan? lah. Cek, ya. Terus mami sama Rio Motret kan kalau recovery-nya berarti bareng-bareng pakai perban di hotel. dong. Bareng. Itu kan Seru banget. pakai perban kan. Pakai perban di hari pertama doang. di hari pertama. Iya. Biasanya kalau ada yang operasi itu kan selalu ada satu orang yang buat nemenin kan. Ini kalau dua-duanya yang sama-sama operasi gitu tuh gimana akhirnya? Kita saling menguatkan. soalnya gini kan pas lagi facelift itu kita tidur nggak boleh tiduran. Jadi harus Ya, duduk. harus duduk. Duduk selama 2 minggu. 2 minggu. Selama 2 minggu. Tidurnya harus duduk. Emang bisa kayak gitu. Kenapa kok? Karena nggak boleh. Kenapa? Kalau nggak Kita orangnya begini-begini. Nggak boleh. Gitu. Jadi aku ntar misalnya jam 2 bangun, nengok ke mami, Mi udah tidur belum? Belum gitu. Nanti kadang-kadang dia yang bangun Jam 3. jam 3, lu nggak tidur? Belum nih, nggak bisa tidur, susah karena kan tidurnya duduk. Kita pakai Maksudnya bener harus begini ya. Tapi kalau aku 1 bulan loh Rio. Di perbannya, kalau lu di perban sebulan. Tidur duduknya. Tapi Rio cuma sehari, tapi kalau lu kan berhari-hari ceritanya. Karen. Nggak kelihatan kan? Kelihatan. Yes, Karen tuh Kamu seminggu itu juga face perkelihatan mata doang, perban semua. Iya, Iya. waktu itu dia di perban. Oh, tapi kok kakak masih tetap kendur? Apa? Tetap kendur. Dan gitu tadi operasi Apa? lagi. kendur katanya. Enggak. Mau operasi lagi emang? Jangan udah. Maksudnya nggak berhasil. Mami tapi ada kepikiran buat operasi lagi nggak setelah ini? Belum lah. Masih mau menikmati aja dulu Tapi ya. bagus, Udah happy. Mama. Udah puas. Tapi Udah puas. Kalau bagus, Rio- kelihatan banget. Cukup lah ya. Kalau aku Sebelum memang kan turun semua itu. Kalau mau make up susah, lama ya kan. Mesti Tapi diakal-akali. sama leher lo guys. iya muka sama leher, semuanya. Oke. So Rio ada kepikiran buat next mau operasi lagi? Kalau operasi lagi enggak sih, karena sebenarnya kemarin ini juga aku maju mundur berani enggak gitu. Dan itu pun iseng ya. Iseng. Oke. Jadi kayaknya Iya, belum dulu lah. Masih muda, nanti mah mungkin di umur-umur 25 tahun 40 kali sebelumnya ulang udah lagi ya. ditawari. Emang kok Rio umur berapa? Umur 40, umur berapa? Seumuran lah sama 30-an paling. 39. enggak, kepala 4. Seumuran kita masih 39 ya besok. 35 ya. 40-an sama Rian. Ini yang 40 kok. Kita masih muda ya Kak. Jangan sebut umur gak enak sama dia. 47 gua anak Kayak lo aja lu. 47. Berbau 2 tahun aku sama King Nasar. Iya enak aja. Ya kita masih muda ya Kak. Allah berpelukan. Sobat Amir, tapi kalau ngomongin soal umur nih ada alasan kenapa akhirnya Mami kemarin operasi plastik di Korea. Ini ternyata Rio ini ngasih kado karena pertambahan umur. Kita masih lihat ya. Wujud cinta anak untuk ibu, Rio Motret berikan hadiah operasi plastik demi bahagiakan mamanya. Ulang tahun. Ani ulang tahun. Kok sama sih aku mau kasih itu juga. Jadi bulan ini Mami ulang tahun akhir bulan. Jadi aku udah hitung kira-kira biar pas November dia udah cantik. Oh. Kita operasinya September gitu. Oh, iya. Jadi nanti pas maksudnya biar pas ulang tahunnya, pas partinya tuh, pas selebrasinya langsung udah begitu ya. Oh, udah on gitu. Tapi dari mama sendiri nggak ada yang dirubah-rubah. Matanya, hidungnya nggak ada semuanya. Nggak ada. Nggak ada, cuma facelift. aja. Sama teman kita Kak yang pengen katanya matanya pengen di tengah katanya. Rencananya hidungnya juga ke sini. Ada ulang tahunnya jadi namanya operasi. Fox Eyes. Kemarin Karen juga gitu udah ngitung-ngitung. Gue udah ngitung-ngitung nanti gue unveiling muka gue diambiar. Terus dibuka di seret udah ngitung-ngitung. Ambles lagi. Stop. Astagfirullahaladzim Rian. Salah apa betul? Betul banget. Bener itu. Buat Mami semoga semakin happy ya karena itu yang paling Happy lo, penting ya. cantik banget Mami lo. Iya ya, kayak Ya. kakak Ades. Karena kalau ngomongin soal happy, ya pasti ini juga menjadi sumber semangat bagi seorang Rio Motret Maminya. Kita mau lihat yang satu ya. Si Rio mah udah ganteng sebelumnya. Oh, Penuh haru, Rio Motret besar tanpa sosok ayah. Dibesarkan ibu single parent yang tegar. Iya. Single parent dari Rio usia berapa Mami menjadi seorang single parent? 11 bulan. Hah? 11 bulan. Anak satu-satunya ya. Iya. Oke. Maaf kalau boleh tahu alasan saat itu menjadi single parent karena Ya, untuk berpisah atau? berpisah sih. Saya pulang ke rumah. Ya pulang. Karena cekcok lah ya. Oh ya oke. Masalah KDRT. Oh maaf ya Mami. oh. But you have strong mom. Iya.
Nggak nikah lagi loh sampai sekarang. Apa jadi alasan mami tuh nggak nikah lagi tuh? Padahal Tapi boleh nikah lagi. Boleh. Ini Nanti siapa abis nih, ini Mau? dong. Ini udah tambah cantik nih ya. Kalau sebentar, kalau mau nikah lagi jangan ajak orang. Jangan kesini lagi, sana aja udah. Mami apa alasannya tidak menikah lagi? Padahal Rio waktu itu masih kecil, masih 11 bulan. Waktu itu sih cari nafkah dulu untuk besarin dia. Oh, Masya Allah. Terus belum ada yang mau kok. Emang Gak ada yang mau. Belum ada yang mau katanya. Nggak banyak sih Banyak sebenarnya. yang mau, mungkin mama Sebenarnya masih ya ada. banyak yang mau, cuman mungkin mami mamanya menutup aja. diri. Iya. Iya, kayak iya. Memang kalau perempuan gitu nggak semudah seperti laki-laki ya, Ma. Yes. Kalau perempuan tuh, makanya saya bilang perempuan tuh bisa kalau bilang nggak nikah ya udah. Iya. Udah satu aja itu bisa begitu, tapi kalau laki enggak. Rio, mami itu seorang single fighter yang seperti apa kalau buat Rio? 11 bulan, artinya dari kecil tuh sampai sekarang tuh tidak pernah ada yang namanya figur seorang ayah. Artinya semua dilakukan oleh mami. Betul. Jadi dari mulai cari nafkah, pulang dari ke kantor, udah capek-capek ngajarin matematika sampai malam tuh ya. Jadi aku ingat banget pas lagi SD, SMP gitu, SD lah ya, TK SD tuh mami masih sempat ngajarin. Nih matematika besok ujian, diajarin sampai jam 11 malam. Ngajarin memotret juga nggak dulu mamanya? Sebenarnya Dari saya ke dia. Oh Nah, iya. iya, dari mami. Jadi mami tuh sering pakai kamera kecil dulu yang masih raw Pergi sama film. keluarga. Ya, fotoin aku dong kayak gitu. Jadi aku tuh Jadi dia udah gede, aku suruh dia balik fotoin kita. Jadi gitu. Oh, biasa. jadi dari itu situ. awal mulanya. Oh, oke. Sekarang jadi berarti yang hebat ini mami Mama luar biasa ya. motret. Yalah Tuhan juga yang mengatur. Mami Tuhan motret. yang ngatur. Ya. Ya. Mami dan juga Rio, kali ini kita akan berikan kesempatan mereka untuk bertanya satu sama lain. Bukan kami yang bertanya, Iya. tapi Mami boleh tanya sama Rio pun sebaliknya. Dalam Tanya hati. Let's go. Oke. Rio di sini, Mama di sini. Mama sini, Oke. Mama. Kita sudah menyiapkan, ini ada satu kertas masing-masing untuk dibacakan. Memberikan pertanyaan, Mami baca dulu, nanti Rio jawab, juga sebaliknya. Mami duluan, silakan. Satu persatu. Siapa dulu nih? Mami duluan. Mami dulu. Banyak juga ya. Yang nomor 1, Mam. Maksudnya kita baca. Iya, Mami baca. Mami nanya. Kalau mama udah nggak bisa nemenin kamu suatu hari nanti, apa yang pengen kamu sampaikan ke mama dari sekarang? Ini kok kayaknya sedih-sedih gini sih. Emang begitu. Yang aku mau sampaikan ya pasti ya terima kasih karena udah membesarkan aku dari kecil, support aku terus, udah jadi kayak teman baik yang selalu mendukung semua apa yang aku lakukan gitu. Ya nangis itu. Rio silakan. Oke. Jadi nangis. Aku nanya sekarang, Mi. Waktu dulu kita hidup berdua, apa yang paling berat buat Mami lewatin semuanya sendirian? Ya. Jadi seorang single parent memang nggak mudah. Iya. Banyak cemoohan, juga banyak godaan. Itu aja sih. Ada tisu. Iya, lagi diambil tisu ya, Ma. It's Sayang, okay, King. Mama, sayang. Menjadi single parent itu memang tidak mudah. Banyak cemoohan, banyak godaan. Kasih. Ya, Mami masih bisa lanjut? fitnah ya, Ma. Nggak. Iya. Iya. Fitnah juga. Tenang, Ma, ada temannya aku. Dia juga Mama single ini tenang fighter. ya. Juga diremehkan gitu. Ya, Iya. Oh, wow. Jadi Nggak saya diremehkan. nunjukin kalau saya bisa gitu. Tanpa menikah lagi. Untuk biayain dia. Silakan. Itu aja. mau biayain Koko. Mami nanya sekarang. Silakan. Apa harapan terbesar Rio untuk mama? Harapannya yang pasti aku pengen Mami selalu bahagia. Bisa senang-senang sama aku. Mungkin dulu Mami kerja keras. Mungkin banyak yang kesenangan yang di skip. Mami lebih ngutamain kesenangan anaknya, kepentingan anaknya. Dan sekarang saatnya aku membalas apa yang udah Mami berikan ke aku. Iya, makasih. Udah sih,
Dia sudah melakukan semuanya. Rio silakan. Apa harapan terbesar Mami untuk aku? Harapan terbesar. Ya bisa mandiri, bisa cepat punya pasangan ya. Waduh. Ya kan Mami kan bisa suatu hari nggak ada, ya kan, jadi ada yang bisa bantuin, dampingin gitu. Bisa punya anak yang baik. Amin. Amin. Terima kasih. Rio mau bilang apa sama Mami? Yang pasti Mami ini segalanya buat aku. Pokoknya goal aku dalam hidup itu ngebahagiain orang tua, ngebahagiain Mami. Amin. Pokoknya most of the time yang aku lakukan tuh semuanya aku emang selalu untuk Mami sih gitu. Karena memang satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang. Tadi aku masih punya nenek, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi tinggal kita berdua. Jadi memang Mami ini hanya orang satu-satunya yang ada di hidup aku, yang wajib dan harus aku bahagiai. Semuanya tidak mudah di awal, bagi Mami pun juga tidak tidak mudah di awal bagi seorang Rio dalam perjalanan karirnya. Tapi semuanya udah tercapai, Semuanya kata sudah tercapai. Mami. Terima Kita mau kasih kasih sama lihat ya. Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. kepada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan mungkin nggak akan begini. Jadi Iya. Termasuk juga terima kasih karena perjuangan seorang Rio Motret yang tidak mudah pada awalnya sekarang sudah membuahkan hasil. Kita mau kasih lihat bagaimana perjuangan karir seorang Rio Motret di awal karirnya. Ya. Silakan kita pindah lagi yuk Mas, biar Mama nggak nangis. Profil Rio Motret berawal dari tidak dibayar hingga buat pameran foto. Berawal tidak dibayar. So oke, kita tuh nggak tahu loh Rio Motret tuh awal mulanya tuh bisa menjadi seorang fotografer kondang tuh nyemplungnya gimana sih? Jadi awalnya itu aku rajin motret teman-teman sendiri. Oke. Jadi di kampus itu aku foto-fotoin teman. Karena kan memang pada saat kita mau mulai foto itu perlu portfolio. Ya. Nah dari foto-foto itu aku posting lah di zaman dulu ada namanya Friendster. Zaman dulu banget ya. Zaman Delano tuh. Ya. Zaman Delano. Zaman Friendster. aku. Terus dari Friendster itu akhirnya seorang selebriti ngeliat dan dia ngontek aku buat foto. Itu Dibayar? Ririn Ekawati. Ririn Ekawati. Oke. Dibayar. Aku masih ingat 350.000. So Ririn Ekawati adalah selebriti pertama yang Selebriti pertama. minta Rio untuk motret itu ini. 2007. 2006 akhir 2007. Mau bilang apa sama Ririn? Buat Ririn, terima kasih banget karena waktu itu sudah mempercaya aku untuk motret Ririn. Dan Ririn itu menjadi salah satu selebriti yang selalu setia, setiap tahun pasti motret dan selalu mensupport semua proyek-proyek aku. Pokoknya setiap tahun pasti ada deh progresnya Ririn di portfolio aku. Termasuk yang satu ini kesempatan yang begitu luar biasa sekali juga Rio Motret. Rasanya seperti mimpi, nggak pernah menyangka bisa duduk sedekat ini dengan Bapak Presiden Jokowi sambil berdiskusi tentang hasil foto yang aku ambil. Mukaku senyum-senyum tapi dalam hati deg-degan. Wow. Sambil nahan tangan biar nggak gemeter. Impian tertinggi dalam karirku adalah bisa mengabadikan Bapak dan Ibu Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi beserta Ibu Iriana, beserta keluarga besarnya. Dan akhirnya bisa terwujud suatu hadiah manis tepat di momen 20 tahun aku berkarya di dunia fotografi. Terima kasih Ibu Ayang Kahiyang dan Dole Tobing atas kesempatan membanggakan yang tak akan terlupakan ini. Luar biasa loh, eranya Pak Jokowi presiden luar biasa. Public figure sampai 20 tahun lo berkarya lo. Karena bagus banget fotonya sih. Terima kasih. Karena memang Pas kita kayaknya kan kita 5 tahun nih guys, ulang tahun nih. harusnya ya. Ya kita harus Ayo, Kan tergantung Delano. Ya harusnya nggak fotonya Kita tergantung Mario Motret itu Delano. ulang tahun kita nih. Nggak pernah sama aku ya. Nggak tahu Delano suka aneh. Kalau Delano sih sering foto. Gimana? Oh, diam-diam ya. Lu nggak boleh begitu, jangan mau bagus. ajakin Masa kita nggak pernah diajakin Ya, dia. nanti diajakin ya. Terima kasih ya udah Dibuat diajakin janji ya. tanggalnya ya. Tapi aku juga mau kasih tahu, aku juga Rio Motret itu salah satu sosok yang membawa aku ke industri selebriti, stylist. No, celebrity stylist. Pertama kalinya tantangan yang sangat luar biasa diberikan Rio Motret sama aku tuh waktu pertama kalinya menjadi stylistnya Princess Syahrini. Iya. Waktu itu di sebuah project yang Rio yang minta bilang, Ren lo berani nggak pegang Princess Syahrini? Ya, terus gue bilang, aduh gimana ya? Karena waktu itu harus buat judul lagunya seperti itu.
yang bawa tas-tas kremes dengan sayur, dengan apa, pakai ball gown di mana? Semua ide kakak. Apa? Ide kakak. Berdua sama Rio. Itulah pertama kali. Rio Motret, sukses selalu, Mami juga sehat selalu ya. Terima kasih. Melalui kamera menjadi saksi perjuangannya, memotret bukan hanya foto tapi kenangan yang tidak akan pernah bisa lupakan. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda. Geger. Pagi-pagi Abjar, geger. Dalam perjumpaan pasti ada Lu sekali lagi ya. Gak bener banget kalimatnya. Sobat Ambiar. Ya. Dalam perjumpaan. Dalam perjumpaan pasti ada berkah baru. Ada bintang tamu nih. Makanya Selalu ada berkah kalau cari baru. pasangan itu harus diraba dulu. Maksudnya apa? Diraba isi hatinya. Diraba isi hatinya. Tunggu deh ada makanan. Ya soalnya kan dia ini kan tidak pernah mendapatkan kepastian dari pasangannya. Kalau aku tidak mendapatkan kepastian, tidak ada effort dari pasangan. Bye. Karena dia pinta hidup serumah pun tak mau. Itu lagu apa? Ada yang sekarang dia mau nyanyi tadi lagu. Iya. Seorang perempuan cantik penyanyi. dangdut, Butuh capek, kepastian katanya. selalu dapet cowok yang gak pernah kasih kepastian. Siapa sih? Belajar maksudnya dari ya? gue deh. Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Rani. Ayo. Belum dong. Kamu itu sayang. cantik banget. Ya luar biasa. Suaranya bagus. Iya dong. Tapi kenapa minta kepastian dari seseorang? Iya, kenapa sih kok gitu sayang kabarnya? Kenapa sih? Dari burung Ini kabar dari suara burung. Iya. Tapi sebelumnya kita mau ucapkan Terima kasih. Rani udah datang Tangannya lagi bukan ya. Rani itu mau nikah ya? Dari siapa, King? Dari orang. Amin. Oh udah ada calonnya. Belum mau Tapi- kabar nikah belum. Belum ada. Tapi karena memang belum. Karena kurang kaya jadi Rani nggak mau kan? Kenapa sih Rani? Kita dengarnya tuh kamu lagi galau Katanya karena lagi butuh galau. kepastian dari Bener seseorang. nggak? Jangan tidak. Silakan sayang. Elasa. Tapi Rani tambah cantik. Amin. Terima kasih ya. Kenapa kamu bikin konten-konten galau? Orang tuh kalau misalnya posting lagu-lagu itu tuh sebetulnya curhat loh. Enggak, sebenarnya itu karena lewat FYP aja. Terus ketemu sama template itu, dia bikin aja pas juga kan. Ya nggak punya apa-apa kan bikin lagu ya. Iya, nggak Tapi galau. masa lagi nge-gym cerita kita. Kan biar lucu, biar kebahas. Cocok banget Nggak cocok ya bener sih. Bener juga sih. Emangnya kalau nge-gym itu orang harus lagu apa? Gini nih. Ya itu yang JJ itu. Mencintaimu. Bukan yang jedak-jeduk itu. Jedak Ya, biasanya tuh yang upbeat. Kamu kok lagunya Ya, galau? kenapa? Enggak kenapa-napa, itu emang konten aja. Jangan gitu jujur. Jujur. Emang sama yang kemarin nggak jadi? Yang mana nih? Yang mana? Banyak banget. Nggak jadi. Yang anaknya pengusaha itu. Amin, nggak ada kan? Yang kemarin bareng banget. Kalau penyanyi Putri dangdut nggak jauh siapa dari aja? anak pejabat sama anak pengusaha ya. Kenapa ya? Kan pejabat daerah ya kan? Pengusaha muda kan ini daerah seringnya kan? Pengusaha muda, pengusaha kaya, pejabat gitu. Nggak jadi. Emang nggak ada. Emang Pengusaha muda nggak jadi. Enggak, emang Pengusaha kaya enggak. nggak jadi. Emang terakhir deket sama cowok tuh kapan? terakhir dekat. Iya. Ah, mau lama. Tahun lalu lah, Orang dekat-dekat kemarin aja. aja ada kok kita lihat waktu di Di mana? pesta-pesta. Nggak ada. Jodoh-jodohin. Oh itu mah ini aja, keluarganya aja yang seru-seruan aja. Kamunya nggak mau. Enggak, bukan nggak mau. Kurang high end. Jadi apa? Apa Kan alasan? semua adik-adik kamu semua pada jadi. Iya makanya. Jadi setiap adik-adikku nikah aku pasti jadi bridesmaid terus ditanya kakaknya kapan gitu. Iya makanya gini, guys coba lihat, ini tuh Rani, kamu tuh cantik banget. Masya loh. Allah, Maksudnya, amin. yang ngedeketin cowok pasti banyak kan ya. Iya. Alasan kamu tuh apakah pemilih banget atau memang masih punya trauma masa lalu Harus ya kayak aduh gue milih masih lah belum ya. beresin hati gue deh, ntar dulu deh. Jadi gimana? Kan emang harus milih kan ya. Betul. Harus milih kan. Harus milih. Harus milih kan. Kan harus milih. Enggak. Jadi memang ya memang kalau karena belum ada yang ke orang tua aja. Ya. Iya. Belum ada ke yang ke orang Oh tua. jadi kemarin deket sama orang tapi dia belum berani datang ke orang tua gitu maksudnya? Iya, Kayaknya Mas gitu Rian deh. berani deh. Lu mumpung sekarang cepetan ge. Emang kenapa kalau gua? Ya bagus sama-sama masih sendiri single berani. Mama udah punya cucu. Iya boleh. Pertanyaan saya cuma satu. Kenapa kak? Kamu sekaya Dewi Persik ya? Belum.
Masih lama perjalanannya kalau kayak mami. Dewi Persik dulu udah 5 tahun lu Dewi Persik. Ya, kayak Muda tapi nggak kaya, tua tapi kaya. Gimana Gimana tapi sih, nggak Ki? kaya deh kayaknya. Ah masa Kalau sih? tua dia kaya tapi terus tiba-tiba dia meninggal, akunya Nggak, jadi belum, nggak, keluarganya justru gimana ya? itu. Itu. Oh gitu ya? Oh gitu. Tuanya umur berapa dulu? Ya, cerita oh dia. iya. Tuanya umur Aduh berapa Rani ini dulu? nggak pintar lah kau ya. Katanya tuanya berumur berapa dulu? Aku belajar nanti pas off the record ya. Ya, oh kamu beneran suka sama Rian? Enggak, aku belajar nanti pas off the record, nggak on air maksudnya. Tapi kira-kira Rian Ibram ini tipe kamu nggak kalau kamu lihat ini? Kalau kan kalian cakep, Ganteng. sehat, ya Allah. Pindah. Iya, terus nanti Lu jangan mangku gitu kayak ibu-ibu. Repot banget ah. Oh pikiran Ya, si Karen mah itu udah sepenuh hati dia. Oh, Dan iya, iya. Jangan lu, gitu dong. Lu aja waktu cewek lu datang ke sini nggak gua apa-apain loh. Ya juga ya. Walaupun gak ada yang percaya sih satu Indonesia. Cewek gue itu bro. jahat. Gimana ceweknya? Cewek gue itu bro. Sobat Abi hari ini kita bakal lihat ya hari posan Rani. Alasan Gorila. apa jomblo ini. waduh. Kalau kamu tidak pernah menjadi korban perselingkuhan, tidak mungkin kamu akan Iya. merepost itu. Tapi memang selingkuh itu nikmat, cuman rumah tangga jadi kiamat. Ngomongnya ke kamera dong. Selingkuh Jadi- itu nikmat, cuman rumah tangga jadi. Pernah, sering. Ya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Pernah. kakak, sabar kan saya sabar. Sabar Kak. Balik lagi ke gua. Jadi kamu trust isu sama cowok gitu ya? Bisa dibilang iya juga. Karena kan yang sebelumnya yang pacaran lama tuh memang Selingkuh. Ya, karena diselingkuhin. Berapa lama waktu itu pacarannya? Itu hampir 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. Iya. Dia selingkuh. Langsung makanya kamu langsung mengupgrade diri, mempercantik diri Betul, ya. betul. Betul. Jadi Rani, lebih kalau fokus cowok- langsung diri sendiri. Kalau aja. cowok bisa selingkuh, emang perempuan gak bisa? Bisa-bisa aja sebenarnya kan. Kenapa? Tapi kan kita cewek mahal. Ya maaf Kak. Ya maaf. Karena yang buat selingkuh tuh buat yang Jadi lebih baik kita bercerai daripada kita langsung membalasnya, nggak perlu itu. Betul. Tapi gak pengen balas, sedikit aja gitu. Enggak kalau gua. Lu selingkuh, Pai. Oh. Ya. Ini bintang tamunya. Sama aja kalau urusan kita. Kan aku bintang tamu Ya setiap maaf, hari. kami memang seperti ini. Rani, Maaf Mama ya, takutnya Mama. kaget. dia selingkuh Biasa, apakah Ma. cuma Aku sekali? orangnya aslinya lembut kok, Ma. Cuman kalau lagi acting biasa. Paling Selingkuhnya diselingkuhin cuma sekali atau berkali-kali? Enggak, kemarin sama yang sebelumnya tuh memang berkali-kali. Jadi ketahuan selingkuh, kasih Dimaafkan. kesempatan dimaafin, gitu-gitu terus. Jadi Mantau. ya puncak komedinya udah nggak mau lagi. Enggak mau lagi. Kamu ninggalin dia terus dianya gimana? Beberapa kali memang Minta balikan? nyoba buat nahan gitu. Tapi Oh coba, alah bohong gak usah lah. nice. Kamu tuh cinta banget sampai orang nyelingkuhin kamu masih memaafkan dia? Kan kalau ke pasangan kan harus penuh hati kan, Kak. Ya coba Kak, emang lu cinta banget kan sama dia kan? Ya, Selalu dimaafkan padahal lu Kan udah lebih selingkuh. parah kan? Iya. Ayo Karen, sikat Karen. Ternyata Dia mah udah jelas-jelas di depan mata, masih aja dimaafin. Masih aja dimaafin. Kayak nggak ada yang lain. bener. Ini kan ini. Ajong. Gak usah produser, mau gue bongkar lu ya. Tapi Justru Rani, kami ini begini karena produser. Paham Ki? Rani, jadi itu tadi sempat dibahas tuh. Kamu diselingkuhin akhirnya kamu mengupgrade tim. Betul, betul. Jadi setelah dari Setelah hubungan kamu yang kayak gini tambah cantik gimana dia? Ngubungi lagi? Nggak ada sih, memang jarang ketemu aja, udah nggak pernah ketemu. Oh kalau Rani tuh mengupgrade diri setelah diselingkuhi. Kalau Rian Ibram setelah diselingkuhi? Aku sih enggak, aku Maka dia sering lari sekarang. Enggak, dia setelah diselingkuhi dia langsung beli rumah baru. Kalau dia udah mengupgrade pasangannya, terus pasangannya selingkuh. Sabar teh, sabar, sabar. Aku nanya sama kamu. Kalau kamu operasi hidung apa, Bu? Karena kenapa? Mengupgrade diri karena kenapa? Bukan lagi. Kenapa? Anda mengupgrade diri Yang karena... laku say. Mama maaf ya, kami di sini emang harus Ya, gitu memang. kerjanya. Tapi nggak inget ya buat yang Jahitan lagi... aman, mama jahitan. Buat yang lagi nonton, jangan pernah mengupgrade diri. Maksudnya jangan pernah merubah apapun itu atau pengen merubah ini itu hanya Tetap karena jadi orang diri lain. sendiri. Betul. Tapi itu alasannya hanya karena kebahagiaan. Benar. Yes. Kayak orang bener deh kalau ngomong. Karena kalau pasangan Yang yang begitu. mencintai kita itu menerima kekurangan kita. Nah ini juga yang jadi kayak bener gitu. Enggak, itu kan rata-rata kan laki perempuan ataupun laki-laki tuh yang dilihat tuh hanya positifnya aja. Tapi makanya kan aku selalu barbar, ini gue gitu. Ya. Lu sayang sama gue enggak? Gue tuh begini. ya, benar. Tapi kalau aku udah sayang, kepala gue jadiin kaki gitu kan. Iya benar.
Jadi deh, kaki di bawah, Iya. kepala Di atas. ya nggak begitu. Sobat biar kita mau kasih lihat ya. Kemarin kamu operasinya di mana? Di Korea kemarin. Di Korea. Oh sekalian les bahasa Korea ya? Jadi kemarin tuh les bahasa Korea dulu baru ke Koreanya. Oh, Jadi sekalian. biar- Iya, biar seru Coba aja kita pas di kasih lihat. Korea. Oh, dia jago bahasa Korea. Oh, belajar. Berapa lama belajarnya bahasa Oh, Korea nih. sayang? Ini sekarang kan udah di level 6. Itu lumayan lama Mami karena ke jeda-jeda gitu kan. Setahun, 2 tahun? Udah ada setahunan. Udah ada Tahun. Hebat loh. Kita mau nantang kamunya untuk ngobrol bahasa Korea. Tukang kendang kita jago bahasa Korea. Coba ngobrol sama tukang gendang. Ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Jawab. Jawab dulu. Kalau dia jawabnya anyong-asyo, anyeng-anyengan. Ribut dong anyang-anyang. Coba kita pingin tantangin Rani ya, kan Coba Rani dong. udah belajar bahasa Korea Ayo tuh hampir dong, setahunan ya. Baca itu bisa, Nah, Rani. itu Bisa nggak baca itu? Bahasa Hangul Korea. Tutup kamera. Ya, Tutup oke. kamera. Ya, coba. Oke. Ide Iramen, Paksu. Kita tepuk tangan dulu ya, siap ya. Prompter. Oke, nah itu. Coba. 제 이름은 라니 자말라입니다. 저는 가수이고 지금 한국어를 배우고 있어요. 제 일상은 노래를 부르는 것이고 시간이 있을 때는 한국어로 글쓰기를 연습하곤 해요. Oh, Kita akan artikan, kita akan coba translate sama sepupunya Kim Jong Un, silakan. Coba itu. Kamu berarti kalau alu pisan, alu. Itu artinya, kamu bisa mengartikan. Itu nama saya Rani Zamala. Saya seorang penyanyi dan sekarang saya sedang belajar bahasa Korea. Keseharian saya bernyanyi dan ya manggung. Jika ada waktu kosong saya belajar bahasa Korea dan menulis bahasa Lo tahu nggak tulisan sih? Korea. Sebenarnya dia ngasal, karena kalaupun salah kita nggak ada yang tahu. Iya. Misalnya Iya benar. Karena nanti kita nggak ada yang saya tahu. baca. benar banget. Ada yang tahu. Siapa? Opario. Oh, opa. Dia bisa bahasa Oh, Korea. Mario Bisa bisa. dong. Gak bisa. Ini mukanya aja Korea. Mario Mandarin ya, doang. Mandarin. Mandarin juga bisa. Rani, enggak Opario bisa cuma gini. Anyang. Bisa ya, Jadi Rani tuh sekarang tuh emang benar-benar Anyang-anyangan lagi gitu ya. suka banget sama kebudayaan Korea. Iya, Apa aja lagi. selain bahasa, kemudian Atau karakternya juga mungkin jangan-jangan nanti orang-orang Korea nih sukanya nih. Ih, cakep-cakep kan Mami? Iya lah pasti. Pantesan. Oh, berarti kamu lagi nyari calon di Korea ya? Amin. Atau lagi Enggak, dekat? enggak. Tetap lokal aja dulu. Kan jauh kalau ke Korea. Perempuan itu gitu guys, yang Kenapa? ya kalau suka sama cowok mempelajari gitu. Ya, kakak mempelajari apa saat ini, Kak? Ih, apa lu? Baris berbaris. Sobat biar kita mau kasih lihat ya, ini ngomongin soal Rani, kita mau kasih lihat ada postingannya. Aku tipe yang temenan pakai hati banget. bahkan baru kenal pun, Kalau dia ngasih sign buat jadi teman deket, aku bakal tulus banget. dan menjaga Pertemanan ibu. buat temanku Kalau aku, adalah ada salah perkataan atau perbuatan, tolong tegur aku. ya mari kita jaga Dan usahakan pertemanan pertemanan. selamanya itu tanpa menjadi asyik. Nah, Emang ke siapa, Rani? Ini tuh kamu ngetik begini karena katanya kamu lagi berantem sama Nia, berantem heboh ya? Enggak ada. Itu repost Rebut doang. laki katanya. Iya. Oh itu repost. Kamu demennya repost ya? Iya kan kalau ngetik-ngetik itu aja repost ketahuan, gimana kalau pas ngetik sendiri ya. Tapi ini kenapa kamu nulis ini? Seneng aja sama kata-katanya karena memang kan kalau Rani itu tipe banyak temenan tuh banyak banget. Tapi kalau untuk yang pakai hati banget paling beberapa orang doang. Salah satunya tadi nulisnya itu karena seneng aja. Nggak ditujukan untuk seseorang. Ya pasti buat teman-teman, buat sahabat. Sahabat terdekat. Yang paling dekat banget. Paling deket sama Nia sih paling deket. Oh, ini bermasalah sekarang. Enggak ada. Kamu deket sama Nia. Padahal Nia waktu datang ke sini dia bilang nggak deket sama kamu. Tapi hebat, Nia tuh lagu Kompor Nia aja tuh nih. lagunya hits terus semua. Yang mana? yang Gelas mana? kaca. Nia dan Niati. Ya. Kita mau kasih lihat ini dia Ini Nia kebersamaan. penyanyi dangdut, King. Rani dan Rosen. juga Nia baruan. Nia sekarang juga udah punya baby loh. Udah punya bayi sekarang. Udah anaknya Cewek udah cowok? Cowok.
Nia mampir kesini dong bawa anaknya. Iya dong Nia sayang. Disuruh sampai ditunggu sama Mami Ya ya. kesini bawa suaminya ya Nia. Amin. Keluarga maksudnya. anak gitu. Kalau misalnya temenan ya, biasanya kalau yang satu, kalau perempuan sama perempuan ya, yang satu udah punya anak tuh biasanya jadi mulai renggang tuh. Betul. Nah sama Nia ini lucunya adalah nggak ada yang berubah dari sebelum dia nikah. Sama terus, cuman mungkin bedanya nggak ketemu aja. Tapi komunikasinya tiap hari. Karena Nia juga kadang-kadang kalau capek dititip ke kamu anaknya. Enggak, karena jauh kan. Jauh. Jadi Kalimantan kan. Titipan lempar-lemparan. Enggak kan jauh. Tapi kalau kamu yang ngelihat teman-teman yang udah menikah atau datang ke pernikahan temen kepengen tuh gitu. gimana sih? Pasti kalau apalagi di usia yang lebih tua dari adik-adik yang udah nikah pasti pengen. Cuman kan memang nggak menjadi kayak harus buru-buru gitu, nggak juga. belum ada yang serak ya. Dijalanin aja. Nanti juga akan ada jodoh. Udah nikmatin aja. Nikmatin Emang kamu aja, umur betul. berapa sih sayang? Sekarang 27 Kak. 2. Udah saatnya sih. Udah ya cepet ya. Amin. Tenang, masih beda 4 kali pemilu dibanding Karen Delano ya. Nikmatin semuanya, nikmatin prosesnya. betul. Kita mulai saat lagi tetap di pagi-pagi Amin. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi Abi hari dia, saya Ruro. Selamat pagi saya Ruro. Ini sayang. Ini dia seorang Mbak model yang Ruro. viral di Iya. Di Jakarta Fashion Week Ya, kemarin betul. ya. Ya Hebat loh kamu bisa di JFW loh. Ya. Karena Jalan bareng sama Dian Sastro. Hebat Kamu ada loh. kemarin? Ada dong. Tapi kok nggak ada kamera ngeliat Seorang kamu? penjual sosis guys. Bisa jalan Guys, di atas seorang skateboard. penjual sosis bisa Iya jalan betul. di. Iya betul. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Saya Ruro, monggo boleh silakan duduk ya. Saya Ruro, kamu jadi viral di media sosial cerita kamu. Iya, menginspirasi Jual sosis loh. yang bisa jalan di atas catwalknya Iya. JFW ya. Gimana sih kok bisa jadi model di sana? Aku awalnya ikut audisi di JFW itu dari bulan Juni. Dari kota? Aku dari Tegal. Dari Tegal, ikut Iya. audisinya di mana? Ikut audisinya itu online, jadi bikin video A Day in My Life. A Day in My Life, kamu bikin video, kamu submit, kemudian Bulan Juli dikasih info nih aku lolos jadi 20 semifinalis dari Surabaya. Terus ikut audisi offline di Surabaya. ikut audisi offline di Surabaya. Sehari-hari jualan sosis? Ya, sama ibu rumah tangga. Sudah berapa lama jualan? Sosisnya sosis apa? Sosis bakar. sekarang nggak dibawa Nggak, sekalian itu bikin sapi sosis atau bakar? ayam? Campur Ikan, juga ada campur kayak, ya. Yang kecil-kecil apa yang gede-gede? yang kecil. Boleh jangan fokus sama sosisnya enggak? Kan sosis bentuknya beda-beda loh. bener, Ada yang bener, kecil yang segini, kecil, bener. Ya bener ada yang sih. dipotong-potong. Lah kita kan penasaran, halo. Oh catwalk, bukan Dia fokus sama sosis. Tapi beneran sehari-hari kamu iya. jualan sosis? Enggak tiap hari pas ada acara pengajian. Aku udah mulai ini I bikin konten love di it. TikTok. Oke. Sebelumnya setiap hari jualan tuh di sekolah sama di tempat Sebelumnya, pengajian. terus semenjak jadi konten kreator di TikTok. Kalau ada pesanan akhirnya aja. Kalau ada pengajian, Kalau ada pengajian karena sibuk ngonten ya Mbak. pengennya sih di konten aja. Soalnya kalau jualan mah sering jatuh. Apa yang jatuh? Motornya kan aku jualannya pakai motor. Oh, jualnya pakai motor. Kamu ini orang mana aslinya Brebes? Tegal. Tegal. Oh, Tegal. Tegal, King Tegal. Tegal Brebes Ya ya. Allah. Tapi gimana ceritanya kamu bisa diajak JFW? Dia tadi udah cerita. Dia fokus sama sosis soalnya. Dong Rian kan kita tuh kan Monggo pengen- dong, kan kita jaraknya ada LDR loh. Tapi Iya, tadi bener, kita udah udah dengar cuma kedengeran. Saran gue besok lu jangan operasi hidung. Telinga lu buka lagi ya. tiba-tiba telinga kanan pulang operasi segede pakai segede gitu.
Serius dulu kapan Ya, terus udah gitu dari konten kreator itu dapat duit. Dikit-dikit dapat sih dari affiliate. Akhirnya karena masukannya lebih banyak jadi konten kreator, akhirnya pindah jadi konten kreator. Waktu jualan sosis berapa dapatnya? Waktu pakai motor? Pakai motor. Ya namanya jualan keliling ya, kadang banyak kadang sedikit. Kalau lagi hujan biasanya sih enggak. Paling sedikit berapa? Pernah 20.000 tahu. Satunya emang berapa sosisnya? Ada yang 2.000, ada yang 5.000. Paling banyak pernah dapat berapa sosisnya jualannya? 1 juta. Sehari 1 juta? Tapi dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Tapi itu udah keren banget loh, 1 juta. Benar ya. Iya. Kadang-kadang kita Besar kecilnya penghasilan harus disyukuri. Betul. Dan ditambah lagi nikmatnya. betul. Kenapa bang? Enggak, maksudnya kan orang tuh kerja dari jam 9 sampai jam 12 malam dapat 1 juta. Lu tuh harus banyak Tapi kan bersyukur, Karen. itu ya kotor ya. Tapi itu kotornya katanya. Kotor itu belum bersih. Ya bersihnya berapa? Bersihnya pira. Bersihnya berapa? Ya paling 300. 700-nya kemana? Buat 700-nya modalnya. Ya masa 700-nya buat ke disco? Ya mau lah. Tapi guys katanya Serro ini kan tadi bilang audisi offline-nya di Surabaya ya. Katanya sampai harus Butuh jual modal. cincin. Iya nggak ada ongkosnya. Ada ongkos. Cincin apa yang dijual? Cincin pernikahan? Atau cincin Enggak, permata biru? cincin dapat dari jualan sosis sih. Cincin, jadi cincin. beli jual Nabung, sosis, nabung, dibeli Akhirnya dibeliin cincin. Nanti diganti cincinnya sama Mami DP ya. Ya nanti dapat diamond ya katanya. Lalu gua terus ya. Kalian sekali-sekali gantian sedekah gitu ya. Kalian aja utang pada belum bayar sama gua. Gorila, lu gak usah main-main gabung ya. Ganggung mulu lu. Tolong di zoom muka saya. Tolong di zoom muka saya. Yang punya utang sama saya tolong dibayar. Saya tuh udah sangat baik sekali. Saya nggak pernah nagih, tapi kalian nggak pernah bayar. Guys. Terus kalau ngutang bukan hanya 100 juta, 5M ya. Bayar. Itu bukan buat kita. Bukan kita. Dininya Perlan ya. Lu ngetawain mulai sekarang kalau ada bintang tamu, kalau kita mau nyumbang, Perlan ikut nyumbang. Ya. Tapi penagihan ke Om Perlan ya. Oke. Serro, berapa cincinnya dijual harganya? 1 juta. 1 juta berapa? 1.400.000 kalau nggak salah. 1.400.000. Obat modalnya. Surabaya lah. Surabaya aku langsung. Oke. Ya nanti digantiin 1.500.000. Coba kalau kamu ngomong 10 juta, aku ganti 10 juta. Kamu ngomong. Lu sih. Ulang nggak? Oke, aku ulang ya. Gak bisa itu, gak bisa. Kita makasih lihat ya. Tapi Serro alhamdulillah ini juga dibantu sama orang baik, banyak followers yang baik ya. Ini dia. Aduh. Valen mana paling jebret? Siapa? Farenina dia orang Surabaya. Oh orang Surabaya. Oh perempuan kan? Perempuan. Oh dipinjemin semuanya, nggak dikasih? Enggak. Oh. Tapi di make upin, dihairdoin gratis. Pas buat audisinya. Iya. Sekarang ditagih lagi nggak sama Kak Valen itu? Enggak. Dia kemarin aku undang buat CJV, dia katanya nggak bisa. Nggak bisa. Oh berkat bantuan dia akhirnya lolos lah kamu CJV. Iya, alhamdulillah. Kalau hari ini kamu pakai baju siapa? Baju wardrobe. Oh baju. Oh ini baju wardrobe itu siapa rambut siapa yang bikin? Rambut orang wardrobe juga. Orang wardrobe. Make up juga orang iya, sini. aku dari Tegal loh, baru nyampe belum tidur. Oh belum tidur, mau tidur dulu silakan. Serro kenal sama Kak Valen yang bantuin kamu dari itu. Dia langsung ngebantu kamu gitu aja, langsung nge DM gitu. Dari live TikTok sih aku kan curhat kayak aku ini berangkat nggak ya ke Surabayanya, soalnya aku pengen tapi ongkosku nggak ada. Coba dong hitungin kalau ke Surabaya tuh berapa? Makan, hotel gitu yang paling murah berapa, katanya 2 juta gitu kan. Terus aku kan punya 600, terus aku jual 1.400.000 tuh cukup. Terus dia bilang nanti aku ke situ bawain make up artis, aku make upin, aku pinjemin sepatu gitu. Terus beneran tuh dia datang ke hotel. Iya dia bawa makanan, dia bawa itu make up artisnya langsung di make upin. Di make upin, jadilah kepilih ya. Iya. Terus gimana pas akhirnya kamu kepilih jalan sebagai model di JF? Kamu kan latihan dulu tuh sebelum tampil. Iya 2 bulan tau. 2 bulan latihan? 2 bulan. Iya aku tiap hari nih pakai heels. Berapa tingginya? Segini doang. Latihannya di mana kamu? Di rumah. Di rumah pakai sepatu siapa? Sendiri. Ini dikasih nih sama aku pikir latihannya di tempat itu 2 bulan. Orang proyek direct. Nggak jualan dong. Kalau nggak salah. Oke, jadi latihan 2 bulan. Nah, ini kita mau kasih lihat ya.
Iya. Ketika akhirnya dia berhasil jalan di runway JFW ketemu sama Dian Sastro juga ya katanya. Iya, dipeluk tahu. Siapa yang dipeluk? Aku. Alhamdulillah. Coba kita Iya. lihat ya. Hebat. Iya hebat. Katanya aku hebat. Emang hebat. Emang kamu Emang hebat. keren kok. Ketemu siapa lagi artisnya? Eva Celia. Tuh tadi dielus-elus. Dielus-elus kenapa kamu kemasukan? Nah, bagaimana? Dilus-lus biar keluar jinnya. Iya kali. Eva Celia. Eva Celia. Terus siapa lagi? Agnes Jennifer. Agnes Jennifer, siapa lagi? Yang jalan bareng itu sih. Oh. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Jalan bareng tuh gimana, kamu gak deg-degan waktu Oh, jalan? deg-degan jantungku kayak duk-duk-duk terus. Itu waktu latihan, Iya. itu panggungnya kecil pas jalan, ya Allah panggungnya panjang banget kok aku nggak nyampe-nyampe. Kan ini, nah ini fotonya nih. Iya. Ini kan biasanya Bagus ya. kan sebelum keluar tuh kan kayak ketutupan sama backdrop tuh. Pas mau jalan lutut goyang nggak tuh? Lututnya gimana tuh? Tangannya kayak gini kok. Oh, Iya, kaku banget. kaku banget. Emang disuruh gitu jalannya? Yang ngajarin siapa pertama kali? Mas Tori Mado. Oh ini kak, ini kamu katanya, ini kamu ya? Enggak, ini dia. Kembaran. Ini kembaranku sih. Oh kembaranmu? Iya. Waduh. Pas Sairuro, jalan nggak ada. kan pas lagi jalan. Siapa namanya? Sairuro. Saya Ruro. Panggil aja Ruro. Ruro ya? Ruro. Pas jalan kan depan kamera banyak. Puluhan kamera tuh kalau Gimana itu? JFW. Gimana perasaannya Mbak Ruro? Ya kayak gitu deg-degan. Deg-degan terus itu kameranya yang mana ya? Yang harus dilihat gitu. Iya, kameranya mana yang harus dilihat ya? Terus ini panggung jauh banget. Tadi perasaan nggak sejauh ini. Ini gimana ini? Aku berhenti di mana? Aku pose di mana? Tapi ada kesalahan nggak? Atau semua alhamdulillah lancar? Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngeliatin di TV ya, kayak, oh orang-orang pada berhenti di situ, berarti aku kudu berhenti di situ gitu. Oh. Yuk. Sekarang yang kita dengar kamu dapat tawaran juga di Tegal Fashion Week ya? Belum ada Tegal Semenjak, belum ada. semenjak kemarin acara itu, Ada tawaran lagi? banyak tawaran lagi nggak? Belum sih. Di sini aja. Alhamdulillah mudah-mudahan Tapi aku mau jadi host di sini. Mau jadi Gak apa-apa. besok ada yang izin. Siapa yang izin besok? Saya. Oh dua tuh, kamu bisa masuk di sini. Boleh, ya. boleh. Sama Rani ya, Rani berdua ya. Kan katanya berdua ya, Bang Ganti. Kita mau nyanyi ya? Iya, mau nyanyi. Kamu bisa katanya nyanyi berdua. juga? Enggak. Bisa kan tadi Emang punya. bisa? Nyanyi tapi suaranya kurang tahu. Tapi nggak apa-apa, Sairuro. Kita nggak pernah tahu ya namanya rezeki orang ya. Benar, benar. Bisa diangkat dengan wah begitu mudah dan juga tiba-tiba ya. Tapi ini memang sudah menjadi rezekinya Iya, kamu. betul. Selamat ya, Sukses ya, Sairuro Mbak. ya. Banyak rezekinya. Amin. Banyak jodoh. Amin. Banyak Ya Robbal Alamin. Kita kembali saat lagi tapi bagaimana? Oke. Mengapun jauh terbagi bersama mimpi gelap-gelap lautan emosi setelah pagi-pagi ambiar geger. Dia tepuk ambiar menjelang ulang tahun. Bagi ambiar yang Bukan kelima tepuk ya. sakinah ya, tepuk ambiar. Kita masih nantikan tepuk ambiar dari Sobat Ambiar sampai dengan tanggal 23 November ya. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita pagi hari ini. Rio sama Mama. Thank you. Terima kasih Rani dan juga Sairuro. Undang lagi yuk. Oh undang lagi yuk. Datang lagi ya. Hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.